Hola netizen yang tercinta, Ivan Sugianto, pengusaha klub malam di Surabaya yang viral karena menyuruh siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong, akhirnya ditangkap polisi. Ivan diciduk saat baru tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda. Ivan Sugianto diamankan oleh anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tampak di lokasi anggota dipimpin oleh Kanit Jatanras Ibtu Bobi Irawan dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Ibtu Edi Mamoto. Tanpa perlawanan, Ivan pun diarahkan ke tempat lain untuk menunjukkan surat perintah penangkapan dirinya. Ivan Sugianto ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo. Kabar penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto. Dirmanto meminta agar awak media fokus untuk mengawal proses hukum terhadap Ivan. Selain itu, dia juga masih enggan untuk menjawab terkait isu kedekatan Ivan dengan polisi. Kini, Ivan telah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selesai sudah seorang Ivan yang mengintimidasi mahasiswa, disuruh jongkok dan menggonggong. Akhirnya kepolisian bergerak langsung, ditangkap di bandara pada saat dia mau berangkat. Ivan, pelaku intimidasi, ditetapkan jadi tersangka. Tahu kan akibat dari sok jago, sok hebat di Indonesia guys. Ditangkap di bandara, Ivan pelaku intimidasi ditetapkan jadi tersangka. Ivan Sugianto, pelaku intimidasi atau perundungan ke AN. Salah satu siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ditangkap. Ia kini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena videonya sudah viral di Indonesia, viral di mana-mana, sudah dilihat oleh pejabat, oleh petinggi kepolisian, hingga dia terkena jerat hukum karena menyuruh mengintimidasi siswa, suruh jongkok dan menggonggong. Itu benar-benar tidak manusiawi. Karena mulai dari foto Ivan bersama pejabat Polrestabes Surabaya, potret dirinya saat berada di salah satu ruangan di markas polisi tersebut, hingga jadi dia diduga jadi makelar kasus judi online. Ditanya soal itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto enggan berkomentar. Ia meminta media untuk fokus pada kasus intimidasi yang dilakukan Ivan. Inilah bentuk manusia sok jago di Indonesia, sok hebat dan sok punya kekuasaan. Ingat, karma itu berlaku apa yang kamu lakukan. Di menurut kalian gimana guys? Ivan, pembuat media viral di Indonesia, ketangkep gara-gara mengintimidasi siswa dan menyuruh dia menggonggong. Komen, mari kita diskusi guys. Selesai sudah drama di Surabaya. Ivan ditangkap di airport Juanda. Ivan mungkin ditangkap ketika dia mau terbang ke Jakarta. Dari mana aku tahu dia mau terbang ke Jakarta? Karena mestinya dia ketemu aku hari ini. Iya, kita udah janjian buat ketemu hari ini. Jadi aku emang ada komunikasi sama Ivan kemarin malam. Kita ngobrol-ngobrol, awalnya lewat DM lalu berlanjut ke WA. Karena kemalaman akhirnya saya ketiduran kemarin. Terus saya baru bales tadi pagi ketika saya bangun. Kita sempat ngobrol-ngobrol di chat sampai akhirnya berlanjut ke telepon. Kita ngobrol di telepon akhirnya. Jadi Ivan sedikit curhat sama saya di telepon ini tentang kondisi dia saat ini. Ivan sudah mengakui kalau dia salah dan dia siap bertanggung jawab dengan semua perbuatan yang telah dia lakukan. Dan pas dia nelfon saya ini, dia posisi lagi di airport. Nah mungkin ini dia nggak lama sudah itu dia dijemput sama polisi. Jadi dia ke Jakarta ini mau ketemu sama satu orang. Udah gitu rencananya seudah ketemu sama orang itu, dia mau ketemu sama saya. Dan rencananya dia juga mau ketemu sama Bang John LBF. Nah maksud dan tujuannya ini apa? Dia ingin minta maaf kepada rekan-rekan semuanya karena telah berbuat kegaduhan. Dan Ivan juga ingin bilang ya biarlah dia yang menanggung salahnya, tapi jangan kalian menyalahkan keluarganya, istrinya atau anaknya, karena yang salah pure adalah dia. Kalau gue sebagai netizen menerima permintaan maaf dia, Bang John pun gue yakin menerima permintaan maaf dia, tetapi yang namanya proses hukum tetap jalan. Tapi gue menghimbau kita sebagai netizen pun harus bijak. Ya udah, bapaknya udah dihukum, yang arogan Ivan ini sudah dihukum, anak-anaknya sama istrinya, yuk nggak usah kita utak-atik lagi.
Kita kesel boleh, tapi harus tetap bijak. Ya, harus tetap bijak. Gua pun nanti ketika Ivan sudah ditetapkan tersangka, sudah pakai baju oranye, sudah konferensi pers, gua akan take down konten gua yang di Instagram. Dan akhir kata, aku mau bilang, Ivan, proses ini kamu lewatin. Nanti ketika kamu udah beres, udah keluar, jadi orang yang lebih baik. Kalau di Alkitab itu ada perumpamaan anak yang hilang, tapi suatu hari dia akan kembali ke rumah bapak dan dia akan diterima walaupun dia ada banyak salahnya. Asal mau berubah, asal mau mengakui kesalahan, pasti Tuhan bukain jalan. Setuju gak guys? Kalau pepatah Cungkonya nih, Mingtian Hui Ken Hao, ya ada hari esok yang lebih baik asal kita mau berubah jadi. Tentang siswa yang disuruh bersujud dan menggonggong. Nih kalian baca, pihak sekolah minta proses hukum dilanjut. Jadi guys, sebenarnya kedua orang tua dari murid yang berantem ini tuh udah damai, saling salam-salaman. Tapi pihak sekolah masih minta proses hukum tuh dilanjut. Gua setuju banget, bener-bener setuju banget. Karena misalnya nih, kalau gua jualan telur gulung ya di depan Glorias itu, atau gua jualan cilok lah ibaratnya ya, dan gua menyaksikan keributan itu tuh, ya kan, gua berarti sebagai saksi dong, ya kan, gua juga bakal minta proses hukum tetap bakal dilanjut, karena udah terlalu berlebihan guys. Bener-bener gak manusiawi banget lah pokoknya. Nih yang mengintimidasi si siswa itu namanya si Ivan. Dia ini punya tempat hiburan malam gitu. Jadi kayak mungkin dia merasa tajir kali ya. Padahal tajir sama tapir beda tipis. Gue ngelihatnya lebih ke tapir sih. Dan konyolnya lagi adalah si Ivan ini itu datang buat nemuin siswa ini, buat mengintimidasi ini tuh nggak sendiri, dia bawa geng. Ada kayak satu orang Chinese, terus ada 2 oknum TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat itu ya melawan penjajah, bukan melawan bocah. Terus gara-gara berita ini viral, John LBF kan buka suara tuh. Kata dia mau bantu viralkan dan kawal kasus inilah, atau begitulah pokoknya. Dan katanya John LBF ini dihubungi sama orang, disuruh diem aja. Intinya mau dibungkam gitu. Dan John LBF-nya nggak mau dibungkam. Dan kalau misalnya setelah gua upload video ini terus ada yang menghubungi gua buat nyuruh gua diem mau ngebungkam, gua nggak mau. Tapi kalau nyuruh gue bekam, gue pikir-pikir lagi lah, soalnya badan gue agak capek-capek akhir-akhir ini. Dan lu tahu nggak akar masalahnya tuh sebenarnya apa? Ejekannya apa? Dikatain rambutnya mirip anjing pudel. Apalagi kalau dikatain rambutnya mirip rambut Fadel. Aduh, nggak kebayang anak sama bapaknya bakal marahnya bakal kayak gimana nih. Aduh, nggak kebayang udah. Makanya gue tuh males tau kalau misalkan masalah gue orang tua sampai tahu gitu. Betul kan yang lagi viral yang disuruh sujud sampai gonggong, itu urusan anaknya, namanya sekolah ya pasti main kata-kataan. Dulu malah gue kata-kataan orang tua, kata-kataan apa tahu dikata-katain semua sampai kengkong-kengkong gue dikatain. Kagak ada gue ngadu. Gue yang ada sampai rumah, jangan sampai ma bapak gue tahu gue punya masalah di sekolah gitu tuh. Kagak ngadu-ngadu, kagak. Atau gue selesain lagi gitu. Besoknya gue cecer lagi lah orangnya, gila kali. Kayak gitu. Maksudnya urusan murid ya udah murid aja yang selesain. Tuh, kalau mau gue pasti ngomong, ya udah lu ngadu lah sama guru lu. Apa jadi urusannya ke gua? Kalau di sekolah nih orang tua lu tuh guru lu gitu. Kalau guru lu masih tetap nggak bertindak, baru dah gue bertindak. Gak usah nyuruh-nyuruh anak orang sujud. Nggak, jangan begitu-begitu. Lu apaan disujud-sujudin, lu berhala lu? Hah? Seneng banget lagi nyuruh orang gonggong. Apaan sih nyuruh orang gonggong? Aneh. Saya nggak suka anak saya dikata-katain, katanya rambutnya kayak rambut anjing. Rambutnya kayak rambut anjing. Ya katain balik, rambut lu kayak genderuwo. Udah gitu aja selesai. Gak usah ikut orang tua, gak usah ikut gitu. Palu gak diajak.